Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Pemirsa, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bolehkah seorang muslim pergi untuk berobat ke ahli sihir atau ke ahli sulap. Jadi ini ada dua pertanyaan ya. Bolehkah seorang muslim pergi berobat ke ahli sihir atau ke ahli sulap? Persihiran itu termasuk perbuatan yang sangat jahat dan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang paling besar lainnya. Karena perbuatan sihir itu dapat membahayakan agama, moralitas, dan juga kesehatan. Nabi Muhammad SAW pun memasukkan sihir itu ke dalam 7 perbuatan jahat yang akan menghancurkan amal seseorang hamba ya. Bahkan sebegitu beratnya dosa sihir itu, kemaksiatan lewat sihir itu melebihi kemaksiatan berupa kemurtadan. Artinya bisa mengeluarkannya dari Islam. Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan sebuah hadis ya. Man ata arrafan fasa'alahu an say'in fasaddaqahu lam yuqbal lahu sholatu arba'ina yauma. Siapa yang mendatangi arraf, peramal, ia menanyainya tentang sesuatu dan membenarkannya, maka tidak diterima sholat darinya selama 40 hari.
Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Artinya, siapa yang mendatangi seorang dukun lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kufur mengingkari apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. Sebetulnya sihir itu diharamkan oleh semua agama samawi. Hal itu sebagaimana diisyaratkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Demi sesungguhnya mereka telah mengetahui, meyakini bahwa siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka itu menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Pemirsa, sesuatu hal yang harus diyakini bersama bahwa meminta tolong kepada yang diharamkan adalah haram. Jadi kita meminta tolong atau berobat kepada ahli sihir itu hukumnya haram ya, dilarang, karena sihir ini bisa membahayakan agama, moralitas, dan juga kesehatan. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, lalu apakah boleh ya seorang muslim itu berobat ke ahli sulap ya. Jadi pertanyaannya seperti itu ya, apakah boleh seorang muslim berobat atau pergi ke ahli sulap ya, pergi berobat ke ahli sulap. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, kita bahas dulu tentang hakikat sulap itu apa ya. Nah, sulap ya, asal katanya dari sya'wazah dan sya'bazah, itu artinya sama. Perbuatan tersebut merupakan satu dari sekian banyak macam sihir. Sya'wazah yang dalam bahasa Indonesia disebut sulap merupakan suatu aksi yang didasarkan kepada trik-trik menipu, penglihatan orang lain, yakni dengan menggunakan hayalan-hayalan, fantasi, dan imajinasi, atau menggambarkan sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Sulap didasarkan kepada kepandaian melakukan tipu muslihat atau trik-trik dalam menggambarkan suatu yang hanya berupa angan-angan, hayali,
dan imajinasi. Landasannya adalah penipuan daya rasa orang lain dan keringanan serta kecepatan pesulap dalam menggerakkan sesuatu. Jadi kelihayan pesulap ini dalam menggerakkan sesuatu. Jangan aneh jika sekarang ini ya di negeri-negeri Arab juga itu menyebar ya praktek-praktek sulap, trik-trik sulap, trik-trik kebohongan ya. Di samping pesulap di negeri-negeri Arab itu pun banyak terdapat peramal atau dukun yang suka meramal nasib. Orang meramal nasib orang itu lewat telapak tangannya ya. Nah, bukan hanya di negara Arab ya, di berbagai negara juga banyak sebenarnya pesulap-pesulap itu. Ya. Misalnya pesulap-pesulap yang tampil di media televisi, misalnya di hiburan-hiburan. Kemudian ada lagi pesulap yang tampil di taman-taman hiburan ya. Nah, kalau pesulap seperti ini yang tampil di televisi untuk hiburan yang tidak merugikan orang lain, yang tidak ada sebagian ulama juga mengemukakan pendapatnya ya dibolehkan kalau hanya untuk sekedar hiburan, dan itu kita jumpai ya banyak sekali di media televisi misalnya ya, itu ya untuk mungkin ya sekedar hiburan atau untuk mengejar rating penonton ya supaya ramai gitu. Karena alasan macam-macam ya, alasan bisnis, alasan endorsement ya, kerjasama dan lain sebagainya. Nah, trik tetapi yang dipakainya juga di dalam atraksi ini ya memakai trik-trik ya. Ada yang memang memakai trik-trik ya, dengan kecepatan atau kelihayan tangan ya. Ada yang dengan imajinasi macam-macam. Nah, sebenarnya sama saja ya. Ya hampir samalah dengan tukang sihir yang atau dukun yang dengan trik-trik tipuan-tipuan mereka ya. Nah, jadi lebih baik dihindarkan kedua-duanya ya, agar kita tidak terjebak dalam perbuatan yang diharamkan, perbuatan syubhat yang mendekati bisa-bisa menjadi haram ya. Nah, apakah boleh seseorang muslim pergi ke tukang sulap ya, berobat jika dia sakit, berobat ya, pergi ke tukang sulap? Ya jawabnya tetap saja ya tidak diperkenankan ya untuk pergi ke tukang sulap atau ahli sulap atau pesulap atau peramal ya. Karena intinya mereka juga ya, para peramal atau pesulap itu sama-sama menipu sebenarnya. Yang satu dengan trik, kecepatan tangan, yang dukun atau dengan sihirnya itu dengan menggunakan perantara jin sebagai medianya. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi jika mereka itu dapat memberikan kebaikan, tentunya
kebaikan di dalam menolak bencana, maka sudah barang tentu mereka dapat melakukan hal tersebut untuk diri mereka sendiri saja dulu ya. Nyatanya juga tidak demikian. Bahkan para dokter modern pun yang mencapai profesionalitasnya lewat pengorbanan dan perjalanan yang panjang, biasa mendapatkan penyakit atau bencana yang tidak dapat mereka obati sendiri itu ya. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim ya seyoknya harus menghindari hal-hal yang menjebak kita di dalam rijsun min amalis syaitan, perbuatan yang keji dari amalan syaitan ya. Oleh karenanya seorang muslim jika dia sakit lebih baik dia zikir, doa, wirid-wirid, dan jika dia terkena penyakit fisik ya, yang sebaiknya dia berobat ke dokter ahli ya. Misalnya dia kena penyakit, katakanlah penyakit tumor ya, penyakit tumor itu kan harus dibuang tumor atau daging tumbuh, dan itu harus dilakukan dengan medis. Nah, dengan medis, dan juga sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kesembuhan, mohon petunjuk, dan doa dengan ruqyah ya, karena ruqyah juga bisa untuk mengobati penyakit fisik dan non fisik. Dengan ruqyah juga, dengan berobat ke dokter juga jika terkena penyakit fisik seperti yang baru saja disebutkan tadi ya. Nah, jadi hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah kita harus melihat ya ke depan bahwa sebaiknya berobat dengan doa-doa, zikir-zikir, wirid, dan jika terkena penyakit fisik lebih baik dianjurkan untuk berobat ke dokter ahlinya ya, atau ke rumah sakit atau ke puskesmas. Jadi kesimpulannya, seorang muslim itu diharamkan ya untuk berkonsultasi atau berobat kepada ahli sihir ataupun ahli sulap, karena hal tersebut dapat membahayakan ya bagi agama, moralitas, dan juga kesehatan. Demikian saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.